Ada sobat second option yang bertanya, Om, sepeda untuk cewek dengan tinggi badan di bawah 165 cm, apa ya pilihannya? Kita cek pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat second option, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam kemudahan, dalam kelancaran ya. Ini dia di belakang kita teman-teman, ada unit pilihan untuk teman-teman yang cewek atau wanita ya utamanya, karena unit di belakang kita ini dari Polygon adalah didesain untuk women series, yaitu Polygon Cleo 2. Harga unit ini barunya ada di atas ya, masih di 4.300.000-an. Unit di belakang kita ini SO69 ya, teman-teman bisa cek di video kami, di deskripsi kami, atau di katalog WA kami. Nomor WA kami ada di atas dengan kode SO69. Kondisinya masih light new, 0 km. Nanti kita review detailkan ada minus-minus di mana ya. Jadi teman-teman penasaran dengan harganya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video ini. Teman-teman pastikan cek. Jika budget teman-teman masuk, silahkan lanjut nonton videonya untuk cek detail kondisi ini. Tapi jika tidak sesuai dengan budget teman-teman, langsung skip aja ya. Harapnya unit ini cocok untuk teman-teman yang wanita, remaja, ataupun dewasa dengan tinggi badan sampai 165 cm. Unit ini cocok. Yuk kita lihat detailnya. Yap, ini dia teman-teman, Polygon Cleo 2 size S ya teman-teman. Oke, kita detailkan dulu dari depan seperti biasa. Oke, depan bersih utuh teman-teman, debu-debu mineral aja ya karena penyimpanan di tempat kami ya. Kemudian di tabung shock seperti ini teman-teman. Di tabung shock ini ada, ini warnanya doff ya teman-teman, dan normal umum sekali, ada yang tergesek tertekan itu menjadi warnanya glossy. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di kamera ya, agak susah karena warnanya hitam dan nyaru seperti ini, bisa kelihatan, tapi tidak mempengaruhi fungsi dan tidak mengganggu visual, sangat umum sekali terjadi seperti itu. Kemudian lanjut ke tabung shock, utuh bersih, tidak ada goresan, tidak ada karat. Oke, lanjut ke velg sebelah kanan depan tuh. Ini betul teman-teman, hanya ada minor-minor seperti ini. Kami berasumsi ini adalah dari proses pemasangan ban di pabrikan ya teman-teman, karena unit baru pun pasti ada, dan unit ini pun unit baru ya teman-teman, masih 0 km seperti ini. Rambut-rambut dari bannya masih sangat tampak ya teman-teman, seperti ini. Yap, bekas cetaknya masih sangat. Oke, lanjut ke stanchion sisi sebelah kiri, utuh bersih teman-teman, tidak ada goresan saja ya. Oke, lanjut ke bawah lagi ke tabung shock, dan minor-minor seperti ini, glossy seperti ini teman-teman, sangat umum, tapi tidak ada goresan atau splat. Oke, belum ada karat-karat. Yap, seperti itu. Kemudian di rotor teman-teman, seperti ini, belum tampak ada pemakaian ya teman-teman, alur-alurnya masih alur baru. Lanjut ke velg. Oke, utuh, tidak ada kendala, tidak ada salah, normal. Kanan kiri preload ya teman-teman, tidak ada lock karena tidak diperlukan lock untuk unit sepeda yang sekebutuhan ini ya. Oke, lanjut ke rem dari Clark, shifter dari Shimano. Oke, handle rem tidak ada goresan untuk yang sebelah kiri. Kemudian hand grip masih utuh original, shifter masih bening mulus, tidak ada retak, 3 speed depan. Handlebar di sini ada sedikit entah kotor entah goresan ya teman-teman, nanti kita coba bersihkan. Jika tidak bisa hilang berarti ini adalah goresan gitu teman-teman. Lanjut ke sebelah
Sisi kanan shifter 8 speed, masih bening utuh, tidak ada goresan, tidak ada retak atau buram. Shifter juga utuh, kemudian hand grip juga utuh teman-teman. Oke, lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini ada sedikit goresan di handle rem seperti ini, sangat minor ya. Yep. Tapi pegangannya untuk handle rem dari Clark itu lebih solid teman-teman kalau mau dibandingkan dengan Tektro atau sejenis. Dari pegangannya saja ya, tapi kalau performanya teman-teman bisa perkirakan sedikit kurang lebih. Emblemnya masih ada, kelas 3 framenya. Oke, lanjut ke frame. Oke, frame bagian top utuh bersih teman-teman, tidak ada gores, tidak ada cacat. Bagian down tube juga bersih utuh teman-teman. Seperti ini. Lanjut ke bagian pedal, masih original, belum ada pemakaian. Crank juga utuh. Dan lanjut ke chainring. Chainring seperti ini teman-teman, belum ada pemakaian ya teman-teman, belum ada goresan-goresan di mata chainring atau gigi-gigi ini, seperti itu. Shifter depan dari sisi dalam masih utuh bersih, tidak ada karat. Oke, lanjut ke seatstay utuh bersih, tidak ada goresan teman-teman. Chainstay sebelah kiri juga utuh bersih. Standar juga normal, tidak ada kekurangan. Lanjut ke bagian rotor belakang teman-teman. Yap, masih original, belum ada pemakaian seperti ini. Alur guratan dari rotornya masih tampak ya teman-teman, belum ada pemakaian. Oke, lanjut ke velg teman-teman, sisi belakang kiri ada goresan minor seperti ini. Sebelumnya selapnya utuh normal teman-teman. Bahannya debu-debu saja ya, debu minor, tapi masih bersih utuh, tidak ada karat-karat. Nah, kalau kancing-kancing bawaannya ini teman-teman, ini sering lepas teman-teman. Biasanya akan kita ganti sekalian dengan kabel tis agar terhindar dari hilangnya kancingnya. Oke, lanjut ke ban teman-teman, masih utuh, masih 0 km seperti ini teman-teman. Ini mbak ya teman-teman. Kemudian dari sisi kanan ke seatstay sebelah kanan utuh bersih, tidak ada goresan. Chainstay juga utuh bersih, ini plastik pelindung bawaan ya teman-teman. Nanti kita bonuskan cover pelindung agar ya melindungi dan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, lanjut ke FD Shimano Altus utuh bersih, masih kilap ya teman-teman, belum ada coba tes pemakaian. Kemudian chainring depan utuh bersih, covernya juga masih utuh bersih, cranknya juga belum ada pemakaian, pedal juga masih original. Rantai masih utuh, masih bersih. Kemudian sprocket wheel masih utuh bersih teman-teman, belum ada pemakaian. Nah, ini kalau yang depan adalah Shimano Altus, yang belakang Shimano Acera teman-teman, RD-nya. Ini model yang terbaru Shimano Acera-nya. Kalau yang model lamanya adalah yang dipakai di itu unit Clio yang size XS. Itu Acera-nya yang memanjang, itu masih unit yang lama atau tahun model sebelumnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian ke top sebelah sisi kanan utuh bersih teman-teman, dan top sebelah sisi kanan juga utuh bersih seperti ini. Yap, itu lebih teman-teman. Kemudian saddle-nya ini termasuk dari randomnya Polygon ya. Saddle itu kadang dapat yang non series, kadang yang entity void, kadang seperti ini. Nah, ini umumnya dipakai di seri road bike atau sepeda balapnya Polygon ya, tapi ini terpasang seperti ini. Umumnya adalah yang seperti itu bentuknya teman-teman, entity yang seperti itu. Oke, yuk
tentunya ini jauh lebih bagus ya, karena untuk seri model road bike itu pasti kisaran 5 juta ke atas. Jadi ini menggunakan saddle yang kelasnya atau grade-nya lebih tinggi. Itu teman-teman, bukunya masih ada. Kekurangannya tadi ada glossy-glossy di tabung shock ya, kemudian kondisi gores-gores yang lain alhamdulillah sangat minor, belum ada. Oh ya, velg sisi sebelah kanan tadi belum ya teman-teman. Oke, alhamdulillah tidak ada goresan. Nah ini teman-teman, kekurangannya untuk yang belakang ini ventil biasa, ventil shredder biasa. Ventil depan ini ventilnya model Presta teman-teman, yang biasa dipakai di Xtrada ke atas atau di roda di sepeda balap. Nah ini nanti akan merepotkan untuk teman-teman yang sedianya hanya pompa biasa. Nanti kita bonusi juga adaptornya atau konektornya. Yap, itu ya teman-teman, ini bukan cacat, bukan karena kita ganti bawaan dari Polygon. Seringkali ketemu yang seperti ini random ya, kadang saddle-nya, kadang ventil, kadang velgnya itu depan belakang juga bisa beda teman-teman. Kadang ada yang ada pundaknya begini, kadang yang melengkung. Di seri manapun ya, di Premier pernah, di Xtrada pernah, dan seterusnya. Tapi ini original, dan seringkali yang terjadi adalah naik kelas seperti itu ya teman-teman. Shredder ini tentu grade-nya lebih tinggian Presta gitu. Oke, demikian detailnya. Itu tadi teman-teman, kondisi detail dari unit ini Polygon Cleo 2 size S ya teman-teman. Unit Cleo ini dari Polygon itu termasuk rare ya teman-teman, termasuk jarang, termasuk langka ya. Kecuali teman-teman bisa order atau inden di Rodaling atau di toko official Polygon. Unit ini kami tawarkan dengan harga spesial, ada di deskripsi. Tentu kami tidak menawarkan dengan harga murah teman-teman, kami tidak menjual dengan harga murah, tapi kami jual dengan tawaran penghematan, opsi pilihan. Jika teman-teman punya beberapa alternatif, maka kami sediakan salah satu pilihannya, yang dimana selisih harganya itu harapannya menjadi value atau menjadi benefit buat teman-teman agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain yang lebih efisien, yang lebih tepat guna, yang lebih sesuai, dan harapannya bisa menjadi keberkahan buat kita bersama. Gitu kurang lebih. Ya teman-teman bersesuaian silahkan kontak WA. Jika masih penasaran teman-teman bisa cek di Instagram kami, di Facebook kami, ataupun di media-media yang lain gitu ya teman-teman. Jika bersesuaian kami bisa melakukan pengantaran untuk pembelian di sekitaran Jabodetabek dengan armada kami. Biaya mulai dari 100.000 tergantung lokasi teman-teman, nanti akan menyesuaikan gitu ya. Untuk teman-teman dari luar Jabodetabek, kami bisa melakukan pengiriman via ekspedisi ya. Pilihannya bisa di packing dus atau di packing full bag, tapi kita pilih biaya tentatif sesuai dengan lokasi teman-teman dan pilihan ekspedisi yang digunakan itu. Tapi untuk pembelian dari luar daerah, kami mensyaratkan pembayaran lunas di muka ya teman-teman. Biaya unit, biaya packing 40.000, dan biaya pengiriman. Itu kurang lebih. Untuk alternatif menggunakan marketplace, kami ada di Tokopedia dan Shopee, tapi kami tidak sarankan. Semoga teman-teman cukup bisa mempercayai kami dan memberikan amanahnya kepada kami, sehingga kami bisa mengelolanya dan menjaga amanah tersebut agar ya tentunya kita kejar penghematannya. Itu ya kurang lebih. Jika teman-teman pengguna baru, kami coba bantu beberapa tips yang sering ditanyakan, kita coba sharing-sharing, ada di playlist video kami, playlist sharing. Di situ teman-teman bisa cek. Jika ada kesulitan, kendala, harapan kami sih setiap pemilik atau pengguna unit sepeda seminimalnya punya skill, punya beberapa basic knowledge untuk memaintain, merawat, menggunakan, dan mengelola unit sepeda itu sehingga bisa maksimal digunakannya dan bisa memberikan output yang sesuai dengan harapan. Itu kurang lebih. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Sampai jumpa di next video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, maupun yang belum subscribe. Semoga menjadi manfaat dan menghindarkan kita dari kemubaziran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.